kebahagiaanku selamanya, 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 selamanya. Hai guys! Jadi kali ini kita akan membuat sesuatu yang baru di channelnya Youth Eagle Himalaya. Kita akan membuat sesuatu hal yang baru di mana kita akan berkarya di sini dan mengingat di mana kondisi pada belakangan ini sedang terjadi wabah corona ya teman-teman. Dan semoga apa yang kita buat ini dapat memberkati teman-teman dimanapun teman-teman berada. Sebelum kita mulai, kita mau perkenalan dulu. Dari sebelah sini, nama saya Rafaelino Alexander. Saya di sini sebagai Ketua Youth di Tasik periode tahun kemarin dan tahun sekarang. Lalu di sini, Halo, Mas Evan. halo, nama saya Evan dan saya di sini selaku pembina dari Youth Eagle. Tapi ya itu kita saling membina satu sama yang lain. Shalom, nama saya Jonathan. Saya adalah wakil pembina. Halo, nama saya Cika. Di sini saya sebagai Wakil Ketua Youth Eagle Tasikmalaya. Jadi pas ya ketua-ketua wakil-wakil ya. oke, di video kali ini kita mau ngapain nih? Intinya, Oke, jadi konten pertama kita ini kita mau apa sih? kita mau Sharing. sharing santuy. Sharing santuy. Sersan. So welcome di segmen Sersan. Sersan. Oh, Apa ya? Apa ini? ini dong, Sersan. 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 Aduh, tuh. Ya. Sersan. Sersan. Ya. Oke, Sersan. Hashtag Sersan. Sersan. Oke, jadi kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Jadi di sini kita akan berbincang-bincang santuy aja di sini karena kita cuma mau sharing. So, kalau kita lihat belakangan ini sedang ada yang namanya wabah COVID-19 atau corona, teman-teman bisa tahu, dimana kita di rumah, dimana kita tuh nggak bisa keluar rumah, yang namanya jalan-jalan, nggak bisa lagi menikmati Indahnya dunia. Nah, nggak bisa nongkrong sama teman-teman, nggak bisa ibadah, nggak bisa jalan-jalan liburan. Nah, sekarang saya mau nanya sama teman yang ada di sini. Teman-teman di rumah juga bisa jawab. Nah, teman-teman kalau di sini merasa takut nggak sih sama corona itu? Mulai dari siapa ya? Dan sama Dari ujung deh. wakil. Pokoknya pas pertama muncul di TV yang pas awal itu dia kan di Wuhan tuh ya. Takut banget soalnya kan ada yang video itu loh yang orang tiba-tiba jatuh yang tengah jalan. Kan itu serem banget ya kayak gitu. Terus tuh akhirnya kan saking takut banget, terus mami tuh sampai marah gitu. Cici tuh jangan takut-takut banget gitu, maksudnya kayak istilahnya jangan, kalau misalnya kita malah takut banget ya jatuhnya jadi gimana sih, ngerti nggak? Kalau misalnya orang parnoan, saking parnonya tuh malah jadi kayak ngundang gitu loh. Ya. Ya nggak sih? Itu intinya. Tapi sekarang tambah jadinya biasa aja, maksudnya udah masuk Indonesia dan masuk Tasik kan malah jadi kayak biasa aja gitu. Asal kitanya tuh jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu mandi pakai desinfektan, Ya, nggak jangan mati. Itu nggak mandinya. minum hand sanitizer. Minum dah. Ada brand? Nggak boleh sebut-sebut. Nanti tit. Intinya sekarang 50-50 lah. Walaupun gak takut juga tetap harus menjaga. Oke. Lanjut ke sebelahnya dari abang kita yang ganteng ini, please. Kalau saya pas pertama kali muncul itu kan di Wuhan di Cina, masih biasa, masih jauh soalnya. Yes. Jauh pasti ya. Di Cina sana masih jauh banget. Ya, benar. Nah, tapi pas sudah masuk Indonesia, apalagi udah masuk daerah Jawa, Tasik. udah Udah mulai Tasik. masuk lagi daerah Tasik. Wah, ini makin kacau. Malah sempet kan waktu itu juga sakit. Apa gejalanya ini? Panas dikit, Sesak nafas, panas, kayak gitu-gitulah. Jadi parno banget kan, apa jangan-jangan corona nih. Kayak gitu kan. Tapi ternyata puji Tuhan enggak sih. Sekarang udah sembuh. Nah, dibilang takut atau enggak? Sedikit takut.
Sedikit takut. Sedikit. Bagus, sedikit takut. Sedikit takut artinya ya takut sih juga. Sedikit takut ya takut. Oke, dari Bapak Mas pembina Evan. kita, Mas Evan. Kalau saya sendiri sih nggak takut. Wah. Oh, sudah nggak takut. Iya, kenapa ya? Nggak takut aja. Tebarin. Bukannya nggak takut sih, ya tapi kita harus berjaga-jaga ya, maksudnya. Kalau buat diri pribadi, gua sendiri sih nggak takut ya, karena secara kita tuh masih muda. Biasanya tuh kan kalau lihat data dan fakta yang terpapar jelas pasien-pasien corona itu kan Yang kemungkinan yang Iya. meninggal itu kan yang memang udah komplikasi penyakit atau yang udah lanjut usia itu yang Betul. rentan. Jadi kalau misal umur-umur kita segini, apalagi ya saya suka olahraga kan, jadi ya saya rasa mah nggak takut sih buat pribadi ya, tapi takut mikirin keluarga. Nah, kita pas kalau saya sendiri takutnya itu buat orang lain gitu loh, buat mungkin ya jemaat di Tasik atau jemaat di Bandung, saya dulu pernah di Bandung kan, atau keluarga sendiri juga, karena tahu sendiri kan itu virus kalau udah nyebar bisa nyebarnya tuh bisa ke siapa-siapa tanpa diketahui gitu, dan sangat cepat sekali gitu. Kalau buat pribadi mah nggak takut, tapi kalau misal buat kayak keluarga kita, buat papa mama kita, tetap ini sih waspada sih, ya dikit lah. Karena apa? Takut karena ya mereka udah rentan kan, umurnya udah lebih tua daripada kita gitu, makanya ya gue nggak takut. Nggak takut. Oke, kalau dari aku sendiri sih sama kayak Mas Evan. Sebenarnya bukan takutnya dari Opa Evan, karena kalau buat diri sendiri sih nggak terlalu takut, tapi takutnya lebih ke orang lain, ya keluarga terdekat, kalau udah tua. Karena saya juga punya keluarga di Jakarta dan kakak-kakaknya papa tuh udah pada umurnya udah tua-tua di atas 40. Nah, itu yang rentan. Jadi teman-teman, meskipun kan kita nih nggak takut sama diri sendiri, tapi kita tetap juga ngedoain keluarga-keluarga kita, Betul. maupun yang ada di pulau luar maupun tetangga kita, bahkan harus saling support dalam doa. Orang-orang yang udah mungkin udah lanjut usia, yang Yes. udah lebih rentan, punya harus- riwayat. punya riwayat Penyakit penyakit, juga. kita harus doain mereka gitu. Jadi kita jangan boleh egois juga gitu. Walaupun kita masih muda, walaupun kita kuat, imun kita kuat, tapi kita nggak boleh Egois. egois. Oke nih, ngomong-ngomong soal corona atau covid, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan yang namanya self quarantine atau kita karantina diri sendiri, dan work from home, kerja dari rumah, bahkan sekolah di rumah, dan ibadah juga di rumah. Nah, teman-teman pernah ngerasa nggak sih kayak misalkan kadang kita bosan di rumah terus? Nah, saya mau nanya dulu ke teman-teman yang ada di sini, pernah nggak sih ngalamin, kan yang ini udah kerjanya juga kerja di rumah. Kalau yang masih kuliah dan sekolah, kan kita sekolahnya di rumah nih, pernah nggak ngalamin titik jenuh atau suka dukanya deh sekolah di rumah tuh kayak gimana? Dari kuliah. Kalau sukanya ya nggak harus capek-capek kita ganti baju segala macem. Benar. Jadi Pakai baju tidur juga bisa. iya, pakai baju tidur juga bisa kan. Jadi ketahuannya malas. Nah, tapi dukanya ya kalau dapat tugas kelompok atau presentasi, nah itu bingung. Kan pakai Zoom. ya itu pakai aplikasi. Nah jadi ya susah lah, nggak seluasa kalau kita ketemu sama Yes. orang. Nggak ada kontak fisik ya. Iya, betul. Work itu. Udah sih bang itu. Dan jika Sukanya suka duka, enak ya, sukanya yang pertama sama kayak Ko Jojo, jadi bangun tidur teh harus siap-siap gak nggak mandi, bangun tidur nggak mandi. Iya, nggak mandi teh bisa langsung ngerjain tugas gitu. Terus kalau ulangan teh bisa ya Google gitu, jawabannya tuh ada semua di Google nih, Bang, jawab soal ulangannya. Jadi
tetap chat, jadi tuh tinggal copy paste di Word, jadi enaknya gitu tuh nih. Ulangan online teh bisa nyontek. Wah ini nih. Kalau dukanya harus bangun pagi jam 8. Kenapa? Oh, Kan harusnya kalau libur bukan libur ya, sekolah juga ya. sekolah juga dong. Oke, itu tadi masukin tadi nama sekolahnya. Oke, Nggak kalau dari, ada, dukanya biasa aja. Dukanya biasa aja. oke, kalau dari aku sendiri, sukanya nggak ada sama sekali, banyak kan dukanya, dan saya paling nggak suka yang namanya sekolah online. Oh, dukanya gara-gara libur guru-gurunya jadi seenaknya ngasih tugas banyak banget. Gitu. Salah satunya gitu. Jadi teman-teman kalau sekolah online itu menurut aku tuh nggak gimana ya, kayak nggak enak aja gitu, nggak ada kontak fisik, nggak bisa nanya langsung, nggak bisa berinteraksi. Banyak yang nggak dirindukan dari sekolah yang secara normal gitu ya, kayak misalkan kalau nggak ngerti apa langsung nanya ke gurunya, ada tatap muka langsung. Terus juga kan kalau misalkan kita sekolah secara secara normal, kita ada teman-teman, jadi nggak jenuh. Kalau di rumah kan kerjanya sendiri, kalau nanya adik nggak ngerti kan beda kelas soalnya. Jadi gitu teman-teman. Kalau lebih banyak dukanya sih, sukanya nggak ada sama sekali kalau saya. Kalau saya sendiri sih apa ya, sukanya itu ya saya sebenarnya saya tuh orang yang nggak suka di rumah juga gitu, pengen sukanya tuh jalan nggak betah di rumah ya. Tapi setelah akhirnya berapa lama di rumah kok jadi betah gitu ya. Betah rebahan. Jadi betah, iya, jadi rebahan, jadi betah. Terus kemudian ya sukanya apa lagi ya? Ya gitu sih. Oh ini udah beli sabun mahal-mahal 40.000 di supermarket. Di supermarket malah ada corona, jadi males mandi kan, sama kayak teman-teman yang lain lah. Jadi ibaratnya mubazir itu Mubazir sabun. uang. Udah beli sabun yang ukurannya gede kan, ekspektasi tuh wah aku bakal rajin mandi nih. Ngantor mandi nih, tapi ternyata Udah masih lama di sini. jadi aduh, mandi juga sekali doang sehari juga jadinya. Itu kan kalau ingat Ya inget juga sih ya, tapi sekarang udah mandi. barusan mandi, mau syuting kan harus mandi biar wangi. Menyinggung soal tadi jalan-jalan dan nongkrong sebagainya, pasti saya yakin di sini teman-teman juga ya minimal seminggu sekali hangout sama teman-temannya atau pergi keluar. Kalau nggak keluar juga kita kumpul sama komunitas youth. Nah, pasti banget kita rindu banget itu. Kayak contohnya saya biasanya mau bawa sama teman-teman jam 8 baru keluar rumah, pulang ke rumah setengah 11, jam 11 setengah 12 baru pulang segala macam. Nah itu kan hal-hal dirindukan. Nah, cara mengatasinya buat teman-teman yang ada di sini nih, gimana nih cara mengatasinya? Mungkin bosan, rindu teman-temannya, atau mungkin ada video call sama temennya atau chattingan atau malah main game bareng mungkin. chattingan sih pasti umumnya ya. Chattingan. Ya, chatting. Chatting.